P6, ketemu lagi sama Miss Rian ya. Kali ini kita akan mempelajari hal yang baru lagi nih. Masih ingat dengan pidato barusan? Ya, kemarin kita sudah bahas tentang pidato persuasif ya. Salah satunya kita bahas adalah pidato dari Bung Tomo, pejuang nasional kita. Nah, kali ini kita akan membahas teks informasinya. Apa sih teks informasi? Nah, simak baik-baik ya penjelasan Miss Rian. P6, kali ini kita akan pelajari materi teks informasi. Dari teks informasi tersebut kita akan membahas 3 hal ya dari hari ini. Pertama, kita akan mengenali apa sih teks informasi itu. Yang keduanya, menulis kembali isi informasi dari teks tersebut. Yang ketiga, menuliskan kesimpulan dari teks informasi yang sudah kita baca. Sudah bisa ya menulis kembali dari isi teks informasi. Yang belum pasti apa ya? Kesimpulan Miss. Pasti di antara kalian masih bingung apa sih dan bagaimana cara menulis kesimpulan dari teks informasi. Simak baik-baik ya nak. Hai. Selamat pagi P6 Adam Idisnu. Bertemu lagi dalam HBL Bahasa Indonesia. Berikut materi hari ini ya. Simak baik-baik. HBL Bahasa Indonesia P6 minggu ke-6 term 2 2021 adalah tentang pertama nih, materi yang akan kita bahas adalah tentang teks informasi. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini hanya 3. Pertama, mengenali informasi dari teks. Yang kedua, menulis kembali informasi dari teks tersebut. Dan yang ketiga, menyimpulkan informasi yang terdapat dari teks dengan teknik 5W1H. Sudah paham ya dengan teknik 5W1H? Nanti akan Miss Rian jelaskan satu persatu ya Noya ya. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenali informasi dari teks. Teks banyak jenisnya nih. Ada non-fiksi, ada fiksi. Non-fiksi tersebut terdiri dari berbagai macam teks yang lainnya. Apalagi teks yang fiksi. Nah, yang akan kita bahas adalah teks non-fiksi meskipun berjenis narasi. Narasi tidak hanya teks fiksi saja. Non-fiksi juga bisa loh. Tetapi tentang apa? Betul, tentang sejarah negara Indonesia. Nah, teks di sini akan kita bahas adalah tentang perjuangan dari seorang tokoh nasional yang bernama Bung Tomo. Di sini teks informasinya adalah informasi tentang perjuangan beliau menghadapi tentara-tentara Belanda. Sebelum kita membaca teks informasi, ada baiknya kita kenalan dulu sama teks tersebut. Pertama, kita amati teksnya. Apakah dengan cara membaca, dengan cara mendengarkannya, melalui video, atau hal yang lainnya. Yang kedua, ingat ya, teks informasi itu pasti mengandung fakta, bukti, tidak berbohong. Dan informasi ini mengandung hal yang baru nih pastinya, atau hal yang berguna juga bagi pembaca atau pendengar. Kenapa baru? Ya, betul sekali. Kalian baru pertama kali mendengar tentang Bung Tomo, bukan? Nah, disinilah hal yang baru buat kalian. Bukan berarti tidak berguna, pasti berguna. Kenapa? Kita memanfaatkan hikmah dari isi teks tersebut. Bagaimana sikap Bung Tomo melawan para penjajah, bagaimana cara beliau, bagaimana sikap beliau, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga nih, kita akan membuat kesimpulan dari isi teks yang mengandung informasi tersebut. Sebagian besar dari kalian memang sudah paham, tetapi ada nih yang belum paham bagaimana sih caranya. Ada teknik yang mudah, kita gunakan prinsip 5W1H. Apa sih 5W1H itu? Pertama, what? Apa yang dibahas di dalam teks? Yang kedua, siapa sih? Who di sini ya. Siapa yang dibahas? Tokohnya atau siapa nih? Yang ketiga, when. Kapan? Waktu terjadinya peristiwa tersebut atau informasi tersebut. Yang keempatnya, where. Di mana tempat terjadinya peristiwa tersebut? Apakah di Bandung, di Surabaya, di kota mana? Nah, itu ya nak ya. Yang kelima, why. Apa sih why itu? Why itu mengapa atau kenapa? Membahas alasan
alasan atau sebab peristiwa tersebut terjadi. Informasinya didapatkan dari apa nih? Ya. Kemudian yang terakhir, how, bagaimana. Bagaimana informasi tersebut, peristiwa tersebut terjadi. Nah, kita ceritakan. Ingat ya nak, kesimpulan dan ringkasan berbeda. Kalau kesimpulan menggunakan bahasa kita sendiri, tidak berurutan pun tidak apa-apa. Tapi kalau ringkasan harus berurutan sesuai dengan informasi yang ada. Paham? Yes, bagaimana penjelasannya? Oke. Cukup jelas atau belum jelas? Mudah-mudahan Kalian belum jelas ya. Tidak apa, berikutnya. kalian masih belum jelas, Miss. Kalian bisa menghubungi Miss Rian dengan senang hati. Miss akan menjelaskan kembali. Boleh via video call atau kalian mau zoom bareng nih sama Miss Rian tentang materi ini. Agar lebih jelas, ya ada penugasan nih buat kalian. Pertama, kamu punya halaman 104. Nah, judulnya tentang pertempuran 10 November 1945. Tugas kalian di sini adalah satu, kalian amati teksnya benar-benar. Di sini ada beberapa paragraf. Tiap paragraf pasti mengandung informasi. Kasih informasinya. Nah, kemudian di halaman 106 kalian jelaskan kembali isi informasinya. Cukup satu kalimat aja. Satu paragraf satu kalimat. Boleh. Satu paragraf satu atau dua informasi. Boleh. Ya, baca kemudian tulis informasinya di tiap paragraf. Di sini ada 6 paragraf, terus ada beberapa 6 informasi kurang lebih ya. Nah, bagaimana? Sudah paham ya tentang penugasannya? Jangan lupa dilengkapi pekerjaannya. Setelah ini kalian upload ke gadget foto dengan jelas, tulisannya harus rapi, ejaannya perhatikan, awal kalimat, tanda baca harus diperhatikan. Paham ya semua ya? Oke, mungkin pembelajaran dari HBL Bahasa Indonesia kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian paham. Nanti jangan lupa ya